sebetulnya ada sebuah frekuensi. Oke. Frekuensi yang terhubung antar manusia dengan manusia. Dan itu lama-lama akan terkonek dan akhirnya akan membawa sesuatu yang kurang bagus begitu di badan itu. Ada efek-efek yang tidak baik. Itu ada zat antaruh. Itu sebetulnya ada zat antaruh. Zat antar diri itu. Zat antar diri. Yang itu masuk akibat itu ya, yang ada yang namanya istilah itu law of attraction itu atau hukum gaya tarik. Begini, semuanya sebab akibat ya. Seperti kita lempar orang, beletuk aja gitu, luka. Nah terus orang itu tidak tahu padahal kita lempar batu sembunyi tangan gitu tuh kan. Begitu lempar, lung. Nah gitu korbannya nggak tahu siapa pelakunya ya. Korbannya nggak tahu. Jangan cenguk, nggak ada orang. Terus kita pura-pura ngejar gitu yang lemparnya. Wow, pada kita ngelempar aja gitu kan, bisa gitu. Nah itu meskipun begitu, itu pasti ada butterfly effect. Gimana itu kan nggak ada tahu. Butterfly, ya orangnya nggak tahu kan, terus pura-pura dan sebagainya. Nah, itu lama-lama ada butterfly effect. Kita biasanya ada kesenangan gitu kan. Melakukan itu ada kesenangan. Si pelaku ya, si pelaku. Beletuk satu, lolos kita kan, lolos nih. Tahu. Orangnya dijahit kepalanya gitu kan. Lanjutkan. Nah, dia dijahit gitu kan, ada misalnya 8 jahitan. Soalnya ngelemparnya pakai bumerang tajam. Gitu kan. Nggak kelihatan kan, kalau bumerang kan ngebalik gitu ya, ngomong beletuk aja gitu tuh. Woi, dia pura-pura gitu kan. Lempar bumerang sembunyi tangan. Nah, begitu zret gitu kan. Tuh dia bingung kan si orang itu. Nah, terus dia udah dijahit, terus selama perjalanan hidup dia kepikiran sama si orang itu terus. Ternyata si orangnya itu cerdas gitu kan. Nah dia meneliti karena dia seorang mentalis misalnya. Nah terus dia pelajari, teliti. Red John ya. Nah diambil lah si bumerangnya itu ya. Diambil si bumerang, ternyata ada fingerprint di sana. Wah ini masih SI ya, ternyata crime investigation gitu. Nah kemudian dia ngulang lagi dan perbuatan itu pasti akan bertumpuk. Dan lama-lama akan bocor. Bayangkan berapa ngegebugan dia. Nah terus kita korupsi misalnya begitu ya. Iya. Nah korupsi. Kita kan nggak mau kan Misalnya. Siap. Iya misalkan korupsi ya. Merugikan banyak orang. Nah gitu kan. Nah jadi yang dimakannya itu adalah ini kan, itu ada perasaan dia tahu bahwa dia itu salah sebetulnya. Di balik kesenangan itu. Iya, di balik kesenangan itu dia tahu bahwa dia itu sebetulnya salah gitu kan. Nah, pikiran salah itu tetap ada. Seperti tadi orang yang bumerang itu tetap ada. Jadi itu mah tadi digebugannya ya. Tapi sebetulnya ada sebuah frekuensi. Frekuensi yang terhubung antar manusia dengan manusia. Dan itu lama-lama akan terkonek dan akhirnya akan membawa sesuatu yang kurang bagus begitu di badan itu. Ada efek-efek yang tidak baik. Itu ada zat antaruh. Itu sebetulnya ada zat antaruh. Zat antar diri itu. Zat antar diri. Nah, itu masuk akibat itu ya, yang ada yang namanya istilah itu law of attraction itu atau hukum gaya tarik. Hukum tarik menarik ya. Ya, tarik menarik dan akhirnya itu bisa memang berakibat pada diri. Kalau misalnya kita istilah itu karma ya nggak ada masalah gitu, silahkan saya itu mah istilah. Tapi yang jelas semua konsekuensinya ada. Setiap perbuatan itu pasti ada konsekuensinya. Oke, tadi contohnya berbuat buruk. Terus kalau orang berbuat baik, kita menolong orang lain. Sama juga itu. Semuanya ada law of attraction. Jadi semua perbuatan baik itu perbuatan baik yang ikhlas maupun yang tidak ikhlas, itu pasti ada dampak-dampaknya. Terhadap zat antaruh tadi ya di level itu ya. Semua itu pasti ada dampak-dampaknya karena itu ada gelombang atau frekuensi yang akan menyambung ke seluruh alam. Dan itu yang akan membuat kita menjadi tertarik semuanya.
Contohnya begini, kita takut, misalnya kita takut orang itu ngebully kita. Oke. Bahkan terjadi bullying. Karena terulang itu Kang ya di Karena pikirannya otak ya. kita malah menebarkan frekuensi. Iya. Kondisi. Kita jahil pada orang seperti tadi, itu akan menarik orang-orang lain itu jahil pada dia gitu loh. Mungkin nanti mah orang dia nggak akan ngelempar bumerang ke dia mah, langsung pakai sniper. Setelah tahu bertahun-tahun ternyata ini pelakunya. Jadi sniper dia mah kemanehna gitu. Iya. Nah, Tapi jadi- gimana Kang kalau misalkan kita udah berbuat baik tapi ke seseorangnya ternyata tidak berbuat baik? Jangan sama pikirin aja. Karena perbuatan baik itu bukan diatur bukan dari kita ingin balas jasa. Bukan alur yang sama itu mungkin Kang ya kembalinya ya Kang ya. Jadi begini, kita. Bukan masalah feedbacknya. bukan masalah feedbacknya. Kita berbuat baik mau buat baik aja, seperti kertas putih, polos aja lah. Ya. Misalkan Akang ngasih sesuatu ke orang, taunya Ya orangnya sudah bukan selesai. enggak. Selesai aja. Berbuat baik itu seperti kita BAB. Oh. Yang namanya BAB mah ikhlas sok. Nah, jadi kita berbuat baik itu betul-betul harus seperti BAB. Oke. Buang air besar. Buang air kencing. Jadi kalau misal belum dilepaskan, tengemplong gitu tanya. Iya. Dan kita tidak pikirin lagi. Jangan pikirkan balas jasa, jangan pikirkan apapun, polos saja, Tapi kalau yang tadi ukur lupakan saja. menabur menuai itu berarti berlaku apa enggak? Begini, ketika kita mempoloskan, nanti semua tercatat sendiri kok, seperti kita kertas putih lah. Yang namanya kertas putih, gimana kalau kertas sudah penuh coretan, mau nambah apa lagi? Ya sudah, poloskan saja, selesai. Kita jangan pikirin orang lain mau balas jasa ke kita, enggak. Lakukan spontan aja Kang ya. Spontan saja, dan kita tidak akan ada yang namanya beban. Sebetulnya teleport itu tidak membutuhkan yang namanya ruangan dengan ruangan. Tapi kalau untuk teleport pembenaran molekular ini hanya tinggal kita menembakkan ke tempat tertentu. Dan akhirnya kita bisa diurai kembali menjadi manusia, begitu kan. Tapi masih bernyawa kan? Masih bernyawa dan dengan catatan si ininya apa sih pemetaan molekularnya itu harus pas. Harus pas. Jangan sampai ya kan. Jangan sampai berubah, apalagi dicampur. Waduh. Iya. Mix, fusion. Iya, fusion. Jadi kepalanya gogok, badannya manusia. Jadi Anubis gitu. Anubis, Anunkra Brodella Istrotev. Nanti itu kita bahas secara khusus lagi. Oke. Nah itu jadi cara keempat itu dengan mengurai materi menjadi energi. Materi, energi, materi. Dan biasanya itu pun bisa dilakukan oleh segolongan jin. Wah, itu bisa dilakukan oleh segolongan jin, namanya marga jin taluh namanya itu. Makanya kita itu ada yang namanya teluh, gitu kan? Ilmu teluh. Iya, ilmu teluh itu ada satu golongan jin yang mampu mengurai materi, energi menjadi materi lagi. Tapi dengan catatan si jin itu bekerja sama dengan manusia karena energi manusia yang dipakai untuk modal mengubah materinya. Nah, jadi energinya mau punya manusia. Punya manusia dimanfaatkan. Iya, jadi ya si jin itu butuh energi yang besar. Energi yang besar itu dari sel mitokondria manusia. Berarti energi tubuh manusia lebih besar dari jin. Oh jauh. Jauh. Cuma kita karena akselerasinya itu dibuat 2,5%. Ya. Dan akhirnya si jin yang memanfaatkan itu. Tapi dengan catatan harus ada kerjasama.